Mudah-mudahan segala niat hajat kita hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini boleh menulis Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut pada acara kedua yaitu bacaan doa tahlil dan di doa yang tadi dipimpin oleh Ustaz Muhammad Mahmud lalu ada nanti dari persediaan Bahan Ismail untuk kita membuka silakan. Terus bisa wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Summa ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, tokoh masyarakat kita Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Sa'ali. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan sehingga bisa terus membimbing kita dengan ilmu dan pengalaman beliau ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Juga para asadis, para hujaj, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tak dapat disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan mahabbah kami kepada beliau-beliau. Khusus Ketua DKM daripada Masjid Jami Al-Mujahidin Ustadz Ahmad Fatoni beserta jajaran pengurus, bapak-bapak hadirin serta ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pembukaan pengajian malam hari ini kita lakukan di penghujung bulan Syawal. Pakai sin besar, bacanya jangan pakai sin kecil. Kalau pakai sin kecil artinya jadi salah dan berbeda. Kalau pakai sin besar, Syawal artinya peningkatan dalam beribadah. Tapi kalau pakai sin kecil, Syawal itu artinya perempuan-perempuan yang menggoda laki-laki. Kira-kira
Ada nggak perempuan model kayak begini bapak-bapak nih? Banyak zaman sekarang. Kalau kita scroll handphone kita tuh, banyak gak tuh perempuan penggoda? Ada yang nari, ada yang joget, ada yang disawer. Itu semua tuh sawal dalam bahasa Arab. Sawal artinya perempuan yang menggoda laki-laki. Makanya kalau zaman dulu ada istilah setan berkepala hitam, sekarang setan kita tuh modelnya handphone. Kita sebut setan gepeng hadirin. Karena bentuknya gepeng gitu ya. Tuh kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita tergoda dengan setan yang satu itu hadirin. Di Amerika pernah dilakukan penelitian. Ternyata banyak warga di sana yang kecanduan sama Mr. S itu hadirin. Sehingga diuji 3 bulan gak boleh megang HP sama sekali. Berapa bulan ujian itu? Begitu dites beberapa orang ada yang sampai menggigil. Karena tangannya biasa, otaknya ada yang gedek begitu goyang-goyang kepalanya. Karena biasa ngeliatin, tuh hati-hati luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba kita ini kecanduan apa enggak, coba kita nggak pegang handphone seharian aja kira-kira. Berubah nggak tuh mental kita? Kalau gelisah aja bawaannya, berarti kita udah kecanduan. Nauzubillah min. Tuh, Syawal. Bilangnya pakai sin besar. Syawal. Bulan apa sekarang? Bulan Syawal. Bulan peningkatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita adain pembukaan pengajian ini di bulan Syawal, meningkat semangat kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau suaranya kurang terdengar jelas ya. Ini mohon dimaklumi hadirin. Makanya nanti subuh saya udah cancel tuh pengajian di Kapling DKI Al Muhajirin, saya liburin begitu. Kondisi suara tidak memungkinkan. Begitu saya liburin, wan gojinal pon hadirin. Pak Kiai, besok kita mulai pembukaan malam Senin begitu ya. Yang satu diliburin, yang ini malah mulai. Ya kalau pembukaan gak apa-apa dah. Kan biasanya ceramahnya cuma 10 menit. Insya Allah saya sanggup. Saya bilang siap Wan Haji. Nanti malam Senin pada maghrib kita buka. Ini juga Masjid Al Muhajirin dibuka pengajiannya. Tujuan acara kayak begini jamaah, kita nggak buka kitab, kita ceramah umum, tujuannya agar kita semangat menuntut ilmu. Ada seorang sahabat bernama Jabir bin Abdillah. Nama sahabatnya siapa? Jabir bin Abdillah. Satu hari dia mendengar hadis Nabi yang berbunyi, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan muhajjalan. Nabi pernah berpesan, nanti di yaumil qiyamah manusia dibangkitkan Allah tidak pakai alas kaki, bertelanjang baju, pakaian juga tidak pakai, dan kalian semua kata Rasulullah tidak disunat satu sama lainnya. Lalu Jabir bin Abdillah tanya, benar ini hadis dari Rasulullah? Benar, kata para sahabat. Siapa yang meriwayatkan? Sahabat kita yang meriwayatkan hadis ini bernama Unais radhiyallahu anhu. Di mana Unais? Saya mau cari dia. Saya mau pastiin bahwa ini hadis benar dari Rasulullah. Bayangin, sekelas Jabir bin Abdillah saja belum sempat dengar hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tergerak ingin mencari sumber ilmu hadis ini. Namanya Unais, sahabat Nabi. Di mana dia tinggal sekarang? Dia sudah di Madinah katanya. Dia tinggal sekarang di negeri Mesir. Jauhnya luar biasa. Tadi saya cek di Google Map, dari Madinah ke Mesir itu 1000 kilo hadirin. Zaman dulu belum ada apa tuh? Pesawat. Kalau mau ke Mesir dari Madinah pakai apa kira-kira? Jalan kaki atau naik?
Itu 1000 meter kalau menggunakan pesawat. Kalau jalan kaki jauh lagi nggak kira-kira? Bayangin. Begitu dia dengar Unais ada di Mesir, langsung berangkat hari itu juga. Langsung berangkat, bawa perbekalan, bawa semangat, bawa duit, cuma ingin mendapat satu ilmu hadis yang dia dengar di tengah-tengah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai di Mesir, apa langsung ketemu sama Unais kira-kira? Langsung ketemu gak kira-kira? Udah perjalanannya susah. Zaman dulu kita nggak tahu bagaimana kondisi medannya ya. Jalan kaki dia, ya. Nyampe sana nyari lagi, di mana si Unais tinggal? Begitu. Belum ada Sherlock. Kalau sekarang enak gak kira-kira nyari orang? Haji Wan Samin, di mana tinggalnya nih? Langsung Sherlock, langsung kita bisa sampai. Dia nggak ada Sherlock, nggak ada tempat yang dia tuju. Nanya sono, nanya sini, tapi dengan izin Allah, Unais ketemu juga tuh sama Jabir dan dia tanya, benar nggak? Ini hadis seperti ini dari lisan Nabi Muhammad SAW. Kata Unais, naam, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda. Dari awal hadisnya dibacakan sampai akhir oleh Unais. Selesai dia pastikan itu hadis dari Rasulullah. Apa yang dilakukan Jabir bin Abdullah? Pulang langsung ke Madinah. Kira-kira kalau kita sampai Mesir, sebelum pulang kita ngapain kira-kira? Bapak jalan ke puncak, sebelum pulang ngapain dulu kira-kira di puncak? Belanja dulu ya kan? Jalan sono, jalan sini ya kan? Di Mesir ada piramid, hadirin. Ada piramid, ada makam Imam Syafi'i, ada tempat-tempat yang menarik bisa kita kunjungin. Ya, ada mumi. Fir'aun juga. Orang kalau datang ke Mesir banyak jamaah. Saya tuh yang berangkat umroh plus Mesir. Sebulan kadang ada satu rombongan tuh yang berangkat umroh sekaligus ke Mesir. Pasti di sana yang dituju adalah piramid dan mumi Fir'aun. Itu Jabir nggak ada kepikiran, pengen melihat apa tuh piramid. Kita kalau umroh juga begitu kan kadang-kadang, banyakan foto-fotonya daripada ibadahnya, ya kan? Jabir nggak begitu, dapat ilmu langsung pulang lagi ke Madinah. Ini yang disebut oleh para ulama as-sayru fi thalabil ilmi, semangat berjalan menuju ilmu agama. Bapak Ibu jamaah al-mujahidin, apakah harus berjalan berbulan-bulan untuk belajar fikih 4 mazhab di sini? Kita cuma butuh waktu paling lama, paling jalan berapa menit dari rumah kira-kira? 5 menit udah sampai. Jangan sampai kita kalah sama Jabir. Manusianya sama, bentuk tubuhnya sama Allah kasih, kemampuannya juga sama, hanya fasilitas yang berbeda. Hanya fasilitas yang ini fasilitas udah gampang. Kita nggak perlu datengin sumber ilmunya, gurunya datang kemari hadirin. Gurunya datang ke sini. Kadang-kadang gurunya datang, muridnya belum. Itulah zaman now hadirin. Ya. Jadi guru belajar juga datang, bukan guru datang kemari untuk mengajar, tapi juga datang kemari niatnya untuk belajar. Sehingga ketika melihat datang duluan, dia nggak berputus asa. Ketika dia datang ke sini, jamaahnya sedikit, dia nggak putus semangat. Kenapa? Karena sebagai dai kita datang ke jamaah, niatnya bukan hanya mendakwah, menyampaikan ilmu agama, tapi niatnya juga belajar. Bagaimana kita belajar ya di masyarakat yang berbeda-beda. Kemarin ya bulan lalu saya imam di masjid yang berbeda. Pekan sebelumnya di kantor, pekan berikutnya lagi di bank. Begitu di kantor, saya pulang sampai rumah ditelepon oleh kepala kantornya. Pak Ustadz, kenapa tadi sholat Jumat
selesai, kagak ada zikir, kagak ada doa, gitu. Ditegur saya. Ya, oh biasanya kalau di kantor emang nggak baca begitu, nggak bosan. Di kantor kita wajib setelah sholat zikir dikerasin begitu. Oke, berikutnya saya kerasin. Begitu pekan berikutnya di bank, saya mau mulai, astagfirullahaladzim, langsung dicolek dari belakang. Pak Ustadz, nggak ada zikir dan doa selesai sholat. Beda-beda nggak tuh masyarakat? Belajar kita di situ. Oh, kita ingat kalau begitu tandain sampai rumah. Kantor ini wajib zikir dikerasin. Besok kagak salah lagi. Di kantor ini zikirnya sendiri-sendiri, begitu. Zikirnya sendiri-sendiri. Kalau kita zikir keras, langsung ditegur sama DKM-nya. Boleh kita berbeda dalam hal ini? Boleh. Karena berdoa jahar atau siri setelah sholat bukanlah pokok dalam agama, bukan perkara rukun. Dia termasuk perkara yang disunnahkan. Kan kita udah belajar sunnah setelah sholat. Sunnah setelah sholat diantaranya disunnahkan kita untuk berzikir dan berdoa. Semua sepakat disunnahin berzikir dan berdoa. Tapi begitu dikaji apakah zikirnya dikerasin dan dipimpin oleh satu orang, di situ terjadi perbedaan ulama 4 mazhab. Yang zikirnya jahar ikuti masyarakat di situ. Yang zikirnya siri kita hormatin juga. Jangan kita mau bawa diri kita sendiri begitu. Yang ada nanti terjadi fitnah. Dia Al-Mujahidin, saya tahu kalau habis sholat pasti apa? Maka tanpa diingetin, tanpa dikasih tahu, selesai salam kita langsung zikir bersama. Inilah jamaah yang dirahmati Allah, kisah Jabir bin Abdullah. Semoga bisa menginspirasi di acara pembukaan pengajian yang akan kita laksanakan setiap malam Ahad ba'da sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapati bisa meningkatkan derajat kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.